Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pertemuan ketiga. Untuk hari ini, Ibu bakal menjelaskan tentang distribusi frekuensi dan grafiknya. Definisi dari distribusi frekuensi itu apa sih? Jadi nanti kita pada pertemuan ini itu belajar pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensi. Ini ada kelebihan dan kekurangan dari tabel distribusi frekuensi ini. Yang pertama itu kelebihannya itu dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, sedangkan untuk kekurangannya itu yaitu rincian atau informasi awal jadi hilang. Itu kekurangannya. Kita lanjut ke contoh. Seperti ini contoh dari tabel distribusi frekuensinya. Di sini kalian nanti Ibu kasih datanya itu belum berupa tabel ya, jadi data mentahan. Jadi nanti kita belajar untuk mendaftarkan rentang bawah sama rentang atas seperti apa sih sampai dengan frekuensinya. Untuk frekuensi di sini ini totalnya harus 100 mahasiswa ya, karena yang kita hitung adalah tinggi badan sebanyak 100 mahasiswa UMN. Nah, ini adalah istilah-istilah yang kalian harus pahami ketika mengerjakan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, di sini ada limit kelas atau tepi kelas. Limit kelas itu didapat dari nilai terkecil dibagi nilai terbesar pada setiap kelasnya. Untuk batas kelas ini didapat dari nilai yang besarnya 1 desimal lebih sedikit dari data aslinya. Yang ketiga, nilai tengah ini dapat dari nilai atas batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Selanjutnya, lebar kelas didapat dari selisih antara batas bawah kelas dengan batas atas. Itu adalah istilah-istilah yang kalian harus pahami pada materi ini. Selanjutnya, sekarang tahap-tahap dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kalian harus menentukan rank atau jangkauan datanya, atau kita singkat itu dengan R besar. Yang kedua, langkah yang kedua itu tentukan banyak kelasnya. Rumusnya itu didapat dari banyaknya kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Berarti di sini total dari yang ditanyakannya nanti. Yang ketiga, tentukan lebar kelasnya atau kita singkat dengan C. Didapat dari rank dibagi banyak kelas. Cara keempat, kalian tentukan limit bawah kelas pertama dan kemudian batas bawah kelasnya. Yang kelima, tambah batas bawah kelas pertama dengan lebar kelas untuk memperoleh batas bawah kelas. Langkah yang keenam, tentukan limit atas kelas. Dan yang ketujuh, tentukan nilai tengah kelas. Dan yang kedelapan, tentukan frekuensinya. Ini adalah langkah-langkah yang kalian harus lewati dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini kita langsung ke contoh saja. Di sini ada data hasil ujian akhir mata kuliah statistika program studi pendidikan biologi dari 60 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Ini Ibu kasih tabelnya, ini Ibu acak. Dari tabel seperti ini, kalian langkah pertamanya itu biar tidak ada yang terlewat, diurutkan ya. Berarti nanti ini kan masih ngacaknya ada 23, 60 sampai dengan 85. Di sini kalian urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Berarti totalnya harus 60 katanya. Oke, selanjutnya kita langsung menjawab dari pertanyaan yang dicontoh. Jadi langkah pertamanya itu kalian harus
menentukan data terkecilnya terlebih dahulu. Karena kita sudah cek data terkecil itu didapat 10, sedangkan data terbesarnya 98, berarti untuk mencari ranknya itu data yang terbesar dikurangi data terkecil, itu nilainya itu 88. Jadi jangkauannya itu sebesar 88. Lanjut ke langkah yang kedua, di sini untuk banyaknya kelas itu didapat dengan menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log 60. Di sini kenapa sih hasilnya 6,8 ya? Perlu kalian hati-hati ya dalam soalnya masih banyak dalam menghitung banyak kelas itu seperti 1 ditambah 3,3 log 60. Kalau misalkan seperti itu nanti hasilnya bukan 6,8. Tapi kalian harus dilogkan dulu di sini. Jadi nanti kalau udah ketemu log 60-nya berapa baru dikalikan dengan 3,3. Hasil dari sini baru ditambahkan 1. Hasilnya itu 6,8. Jadi banyaknya kelas itu adalah sebanyak 7 pembulatan dari hasil banyaknya kelas. Langkah yang ketiga, lebar kelas. Ini rumusnya itu R dibagi dengan K. R-nya itu 88, dibagi K-nya itu banyaknya kelas itu adalah 7. Jadi didapat nilainya itu 12,5. Kita bulatkan jadi 13. Langkah keempat, kalian nanti limit bawah kelas pertamanya itu didapat dari nilai yang paling terkecil. Jadi nanti kita buat beberapa alternatif. Kalian nanti bebas aja, yang jelas nanti alternatifnya itu ambil 2 angka dari yang 10 ini ke bawah. Itu kita ambil 9 sama 8. Dari limit batas kelas pertama ini kita kurangi semuanya dengan 0,05. Jadi di sini batas bawah kelasnya itu untuk alternatif yang pertama itu 9,5, untuk alternatif yang kedua 8,5, dan yang ketiga 7,5. Oke, langkah yang kelima di sini menentukan batas kelas pertama, yaitu dengan cara batas bawah kelas ditambah lebar. Ini untuk alternatif yang pertama berarti dari bawah ya. Di sini 7,5 ditambah lebar kelasnya 13 berarti didapat 20,5. Untuk alternatif yang kedua 8,5 ditambah 13 nilainya itu 21,5 dan seterusnya. Setelah poin 5 ini didapat, lanjut ke langkah ke-6. Di sini limit atas kelas pertama didapat dari yang tadi ya. Nah ini dari 22,5 dikurangi 0,5 berarti limit atas kelas pertama yaitu 22. Untuk yang kedua, ini untuk yang alternatif yang ketiga, untuk alternatif yang kedua itu didapat dari 21,5 dikurangi 0,5 berarti 21, dan yang terakhir yang pertama untuk kelas interval pertama berarti didapat dari 20,5 dikurangi 0,5 yaitu limit atasnya itu 20. Kita lihat aja ke tabelnya betul apa tidak. Oke, ini untuk alternatif yang pertama berarti yang tadi 8 dari rentang 8 intervalnya ya sampai dengan 20. Coba cek aja rentang interval nilai 8 sampai 20 itu ada 13. Untuk yang alternatif yang kedua pun sama di sini. Untuk interval kelas pertama itu 9 sampai dengan 21. Kalau kita cek di sini rentang antara 9 sampai 21 adalah 13. Ingat ya, perlu kalian nanti kalau misalkan mencek manual 9-nya terhitung. Jadi jarak dari 9 di sini sampai ke 21 itu ada 13. Sesuai dengan tadi lebar kelasnya. Untuk alternatif yang ketiga sama di sini untuk kelas yang pertamanya itu 10, batas bawahnya berarti untuk
limit atasnya itu 22. Maka dari sini kalian nanti tinggal menentukan mau alternatif yang pertama, kedua, ketiga bebas. Yang jelas tadi berapa sih nilai paling terakhirnya itu, misalkan dari data yang awal jangan melebihi gitu. Kalau misalkan melebihi nggak apa-apa, yang nggak boleh itu adalah kurang. Nah, jadi tadi kayak panjang kelas, lebar kelas itu adalah banyaknya kelas itu untuk menentukan nilai alternatifnya. Gitu. Kalau misalkan kita cek alternatif yang pertama, betulnya ada 7 kelasnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi itu gambaran saja, berarti untuk nanti data yang awal tadi itu banyaknya kelas itu ada 7 ya. Sedangkan untuk lebar kelasnya ada 13. Oke, selanjutnya langkah ketujuh, mencari nilai tengah. Nah, untuk rumus mencari nilai tengah itu didapat dari batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Ini ada contoh untuk kelas interval yang pertama, 8,5 ditambah 21,5 dibagi 2. Nilai tengahnya itu 15. Untuk yang langkah ke-8 berarti mencari frekuensi kelas pertama. Kelas pertama itu berarti ada 3 ya. Oke, langsung aja ke tabel ini. Dari alternatif yang kedua, kelas interval pertama itu nilai tengahnya itu 15. Didapat dari 8,5 ditambah 21,5 dibagi 2. Hasilnya 3. Untuk interval kelas yang kedua pun sama. Di sini 21,5 ditambah 34,5 dibagi 2 hasilnya 28. Frekuensi itu untuk interval kelas yang nilainya 22 sampai 34 ada 4 orang. Dan seterusnya sampai nanti kalau dijumlahkan nilai frekuensinya itu ada 60. Langkah selanjutnya setelah terisi yang tadi, kalian harus mencari distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Untuk relatif dan kumulatif di sini kalian harus baca dulu apa sih perbedaannya. Untuk relatif ini berarti membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi totalnya harus dikalikan 100%. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif di sini ada 2 jenisnya, ada kumulatif kurang dari, ada lebih dari. Oke, kita ulangi. Jadi untuk tabel yang terakhir di sini frekuensi relatif itu didapat dari 3 dikali 100 dibagi jumlah frekuensinya dapat 5. Untuk yang kedua 4 dikali 100 dibagi 60 hasilnya 6,67. Jadi nanti kita totalkan dari interval kelas yang pertama sampai yang terakhir itu harus 100. Sekarang tadi ya yang Ibu yang kedua itu ada kumulatif lebih dari sama kurang dari. Rumusnya itu ini. Untuk data dari yang awal, yang tadi yang kumulatif, frekuensi kumulatifnya itu kita pecahkan lagi, ada kumulatif kurang dari, ada kumulatif lebih dari. Kalau misalnya yang kurang dari, rumusnya itu berarti didapat dari data pertamanya 0, yang kedua itu didapat dari nilai frekuensi kelas pertama. Untuk yang ketiga itu didapat dari frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua dan seterusnya. Sedangkan untuk yang lebih dari itu kebalikannya, berarti jumlah frekuensinya berapa sih kalau misalkan terakhir yang tentang I ke J, berarti ini adalah untuk tabel pertama di frekuensi kumulatif lebih dari.
Untuk yang interval yang keduanya dikurangi. Jadi dari F-nya nggak ada, untuk yang ketiga berarti tinggal F3-nya nggak ada, dan seterusnya. Kita langsung saja biar lebih paham. Di sini ada contoh yang tadi, berarti kita ambil interval yang alternatif yang kedua ya, berarti ini sengaja ibu kosongkan karena kita mulai itu untuk batas kelas kurang dari itu didapat dari kelas batas bawah dikurangi 0,5 untuk yang keduanya itu batas atas ditambah 0,5. Seperti ini jadi 8, 2,1,5 sampai dengan yang terakhir 9,5. Kalau untuk yang ini kalian nanti didapat dari rumus yang tadi. Kelas pertamanya kan tadi 0, berarti untuk yang keduanya 3, untuk yang tabel atau kelas yang ketiga 7, kenapa 7 berarti 3 ditambah 4, 7 dan seterusnya sampai dengan nanti kelas yang terakhir adalah 60. Kalau persennya itu sama kayak tadi ya, didapat dari itu dari 3 dikali 100 dibagi 60 hasilnya 5. Yang ini juga sama, 7 dikali 100 dibagi 60 hasil 11,67. Kalau kita jumlahkan dari kelas interval pertama sampai yang terakhir itu adalah 100 gitu. Sekarang lanjut ke ini ke lebih dari ya. Kalau lebih dari berarti kebalikannya yang dinolkan itu yang bawah. Berarti di sini penamaannya pelabelan interval seperti ini ya. Jadi untuk yang pertama itu ada 9 sampai yang dengan 99 sama, cuma nanti bedanya itu yang tidak ada interval kelasnya itu adalah frekuensi kumulatif lebih dari yang paling bawah. Berarti ini udah jelas dari 60, ini dikurangi lagi sampai dengan nanti terakhir 0. Ini pun sama cara persen kumulatifnya itu 60 dikali 100 dibagi 60 hasilnya. Ini. Nah, ini 57 dikali 100 dibagi 60 hasilnya 95 dan seterusnya. Kalau di berarti ini oke. Ini dapat dari mana sih angka-angka yang 3, 4 ini? Untuk menggambarkan histogram atau poligon ini dapat dari tabel yang pertama ya, yang tadi frekuensi batas ini dari batas bawah, ini batas atas, sedangkan nilai 3, 4 sampai 6 ini di sini dapat dari frekuensinya. Untuk menggambar histogram atau poligon ini bisa digabung, bisa terpisah ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, untuk ogit ini melihat dari tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Ini nanti kita inputkan ini tabelnya, frekuensi kumulatifnya, yang angka-angka ini didapat dari yang tadi ya, yang kumulatif kurang dari. Seperti ini dari bawah ke atas untuk ogit. Kita lanjut. Oke, selanjutnya kita menggambar ogit frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk yang lebih dari ini didapat dari hasil yang tabel perhitungan kumulatif yang lebih darinya ya. Berarti nanti kebalikan dari yang kurang dari, tabelnya itu mulai dari 60 sampai ke 6. Jadi dari mulai atas ke bawah. Seperti itu. Selanjutnya ini terakhir ya, untuk menggambar ogit kumulatif lebih dari atau kurang dari itu bisa digabung. Kalau digabung penampakan seperti ini yang lebih dari, ini yang kurang dari. Gitu. Sampai sini materi daftar deskripsi frekuensi ya. Jadi nanti tugasnya ini kalian dengan secara berkelompok, maka nanti kelompoknya ibu bebaskan saja. Jadi tugasnya itu kalian dengan menggunakan teknik survei pengambilan datanya, maka ambil data sebanyak 40 ya, maksimalnya 40. Sumbernya datanya bebas.
Di sini dari data hasil survei nanti kalian buatlah daftar distribusi frekuensi mulai dari pembuatan tabel sampai dengan OGIP kurang dari sama lebih. Maka nanti di sini ada catatan tugas yang kedua di sini kerjakan secara berkelompok dan nanti hasilnya itu kita presentasikan biar tahu ya, misalkan kelompok A ini dapat datanya seperti ini, kelompok B seperti ini. Jadi nanti untuk bukti kalian datanya itu benar-benar pengambilan secara survei, berarti nanti kalian dilampirkan ya dokumentasi pengambilan datanya. Untuk hari ini mungkin Ibu cukupkan materi daftar distribusi frekuensinya itu sampai yang awal tadi menggambarkan tabel distribusinya sampai dengan menggambarkan OGIP kurang dari sama lebih dari. Untuk hari ini Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.